Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Banyak banget yang DM ke saya untuk memberikan materi hari ini, yaitu bahagia dalam berkarir atau bahagia berkarir. Kira-kira di antara teman-teman ada nggak yang saat ini sudah merasakan bahagia dalam melakukan pekerjaannya? Ataukah banyak mengeluh? Ataukah ada yang sedang berpikir, aduh kayaknya aku perlu resign nggak ya? Atau apa sih yang aku cari sebenarnya? Nah, ayo sebelumnya kita bahas dulu terkait dengan tujuan awal kita meniti karir atau tujuan awal kita dalam bekerja. Apa? Ada banyak sekali tujuan atau motivasi seseorang di dalam bekerja. Biasanya nih rata-rata pertama orang akan berkarir atau untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Itu masih manusiawi. Ada juga yang bekerja karena saya sebenarnya suami sudah kaya, tapi saya ingin bekerja supaya ada hiburan di luar sana. Oke, nggak apa-apa. Ada juga yang bilang, saya sebenarnya istri sudah memiliki penghasilan besar, tapi saya laki-laki, saya malu dong kalau nggak bekerja. Oke, nggak apa-apa. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, di antara teman-teman barangkali memiliki alasan yang bermacam-macam. Kenapa memutuskan berkarir atau bekerja? Antara satu orang dengan yang lainnya tentulah memiliki motivasi yang berbeda. Maka ada beberapa teori yang mengatakan bahwa di dalam bekerja orang itu memiliki motivasi yang beraneka ragam. Salah satunya adalah teori dari David McClelland. Dia mengatakan bahwa manusia itu bekerja ada 3 motivasi. Yang pertama adalah NH atau need for achievement. Yang kedua adalah NAV, need for affiliation. Dan yang ketiga adalah NPOW, need for power. Kita bahas yuk. Ada yang bekerja karena memang benar-benar dia menginginkan sukses dalam berkarir. Dia memiliki satu impian untuk menjadikan dirinya profesional yang dia benar-benar berkarya dan mendapatkan sesuatu hasil yang menakjubkan. Laki-laki rata-rata memiliki hal semacam ini atau motivasi semacam ini. Need for achievement. Memang dia menginginkan bekerja untuk menunjukkan bahwa dia mampu berprestasi. Perempuan juga sama. Perempuan ada sebagian yang memang dia bekerja 100% untuk menunjukkan bahwa dia mampu secara kognitif maupun dia mampu secara pencapaian bahwa dia tidak kalah dengan pria. Tidak salah kok. Yang kedua, ada yang bekerja karena dia menginginkan hubungan sosial atau dia menginginkan need for affiliation. Kadang-kala kalau perempuan bekerja itu tidak melulu dia mencari uang 100%. Kadang-kala hanya untuk hiburan. Aku pengen bekerja supaya aku bisa bermake up, supaya aku bisa membeli barang branded. Gak apa-apa, supaya aku gak jenuh di rumah. Aku kalau ngurusin anak-anak dan rumah tangga aku bisa gila. Oke, gak apa-apa. Motivasi semacam itu pun tidak salah sepanjang kita menjalani karir kita dengan tetap bertanggung jawab. Terus kemudian ada juga laki-laki yang menikah dengan perempuan yang sangat berhasil di dalam karirnya. Tapi dia tetap mempertahankan pekerjaannya itu demi untuk dia mendapatkan satu power. Dia mendapatkan satu self esteem atau harga diri. Aduh, gengsi dong kalau misalnya istri aku bekerja gajinya 1 bulannya 40 juta sementara aku nggak ngapa-ngapain. Oke, dia bekerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan akan harga diri atau self esteem need. Jadi teman-teman, sebenarnya antara satu orang dengan yang lainnya memiliki aneka ragam alasan kenapa dia bekerja. Teman kalian mengatakan, gaji saya kecil, tapi bisa jadi kita merasa bahwa gaji kita cukup dengan nominal yang sama. Karena kadang-kadang kebutuhan kita berbeda, motivasi kita berbeda. Dan lagi, yang lain lagi. Bisa jadi gaji di tempat kerja kita memang pas-pasan, tetapi mereka memberikan kompensasi gaji upah yang non material tadi dalam bentuk yang bermacam-macam. Bisa jadi karena pertama lingkungan kerja yang menyenangkan, itu pun bisa menjadikan kita memiliki motivasi kerja yang baik.
Kemudian selain lingkungan kerja yang menyenangkan, juga barangkali hubungan antar personal yang baik sekali dalam satu lingkungan kerja itu pun menjadi motivasi tersendiri untuk kita tetap betah dan bahagia di lingkungan kerja. Selain itu juga ada banyak lagi, bisa jadi kita mendapatkan banyak hal di luar gaji yang memang diberikan perusahaan untuk memudahkan kita di dalam mencapai satu kebahagiaan yang memang diimpikan oleh semua orang. Misalnya apa? Saya punya anak bayi. Perusahaan atau tempat saya bekerja memang gajinya pas-pasan, tapi mereka memberikan jasa penitipan anak gratis untuk semua karyawannya. Itu pun sebetulnya adalah satu upaya perusahaan untuk membuat karyawannya bahagia. Pencapaian bahagia bukan melulu soal gaji yang besar, tetapi bagaimana kita memaknai, pertama, tujuan apa kita bekerja. Yang jelas, yang kedua adalah sebagai manusia tentu kita mengharapkan kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, kebermaknaan inilah yang kadang-kadang kita lupa. Kita bekerja sekedar memenuhi kewajiban. Kita lupa bahwa ada hal yang membuat kita bahagia lahir dan batin. Apa? Kebermanfaatan untuk banyak orang. Nah, sebelum kita menjudge diri kita, aduh aku kayaknya nggak happy di sini, coba kita renungkan lagi apa yang sudah kita dapat di tempat kita kerja dan apa yang sudah kita berikan untuk tempat kerja. Yakinlah, ketika kita banyak memberi, kita juga akan mendapatkan banyak hal, terutama bahagia karena kita sudah berbagi banyak hal baik. Begitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.